pada pagi hari ini kita masih bisa tetap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berjudul agama itu bukan candu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita belajar tidak usah terlalu serius, kita seling-selingin sambil sharing-sharing. Tapi sebelumnya mungkin saya absen dulu untuk anak-anak sekalian. Amsi Rahman. Oh, hadir Pak. Nova. Hadir Pak. Betul, Amin. Hadir Pak. Ya, jadi anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan juga pada pagi hari ini kita kedatangan tamu supervisor dari Dinas Pendidikan Kabupaten Timur, yaitu saudari atau Ibu Mafia. Dan sebelahnya Ibu Fitria Lestari. Oke. Jadi kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini mengenai agama bukan candu, yang akan langsung mungkin diamati atau didampingi oleh ibu supervisor kita dari Dinas Pendidikan. Jadi perlu anak-anak ketahui semuanya, agama bukan candu, tapi sebenarnya manusia yang mencandukannya. Nah, itu termasuk egosentris. Kita bicara mengenai egosentris, ego atau keinginan untuk mengakui atau kita punya keinginan untuk merasa paling benar, itu adalah namanya ego. Jadi yang banyak bermasalah di masa ini ialah orang yang beragama. Sepakat? Bukan agamanya yang salah. Jadi yang bermasalah itu bukan agamanya, tapi orang yang beragama. Nah, jadi agama itu tidak melihat representasi kealiman seseorang dan keberhasilan orang dari yang terlihatnya saja. Nah, contohnya misalnya ada orang nih terlihat alim, representasi kealiman atau ketekunan, ketaatan dia dalam beragama, apa bisa dilihat dari penampilannya saja? Tidak, ya betul ya. Jadi contoh misal ada orang yang alim, misalnya pakai sarung, jubah, pakai peci, tapi kita bisa nggak mengatakan bahwasanya orang itu adalah orang yang taat? Belum tentu, karena representasi keimanan dan ketekunan dalam beribadah itu cuma Allah yang mengetahui dari orang tersebut gitu. Nah, jadi dewasa ini banyak orang yang punya stigma atau menjudge, kayak ibaratnya, itu orang itu menggunakan penampilannya, contohnya seperti itu. Nah, karena yang itu alim, padahal nggak bisa kita hanya merepresentasikan keimanan atau ketakwaan seorang hanya dari penampilannya saja. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya contoh kecil yang bermasalah itu bukan agamanya, tapi orang-orang yang beragama. Nah, contoh lagi kasus terdekat adalah kasus misalnya terorisme. Bisakah kita mengatakan agama Islam adalah agama teroris? Tidak bisa kan? Tapi yang teroris itu siapa? Orang-orangnya kan? Manusianya gitu. Nah, itu seperti kata Ibu supervisor, manusianya yang bersalah. Jadi teroris itu orangnya, bukan agamanya. Nah, jadi itu perlu anak-anak ketahui semua untuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu penekanan saya pada pembelajaran agama Islam kita pada pagi hari ini. Bahwasanya sekali lagi saya tekankan, agama tidak pernah salah. Yang salah adalah orang-orang yang beragama. Dan orang yang beragama tidak selamanya benar, bukan? Ya enggak? Dan orang yang beragama tidak selamanya benar, tapi agama itu akan selamanya benar. Tidak ada agama yang salah. Mungkin hanya persepsinya atau apalagi agama Islam sudah pasti agama yang hambatan yang alami. Oke. Ya, jadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk anak-anakku sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa siapa saja, dari Amsi, dari Amin, atau Nova, silahkan yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya tidak ada Pak. Oh, tidak ada, Tidak ada, dari Pak. Amsi. Nah, dari yang lainnya ada yang ditanyakan? Saya tidak ada juga. Nah, jadi perlu anak-anakku sekalian ketahui ya. Jadi ada yang supervisor pada pagi hari ini sambil mengawasi dan mengamati kegiatan pembelajaran kita, apakah sudah sesuai proses pembelajaran kita, apakah proses pembelajaran kita ini sudah berjalan dengan lancar atau belum. Nah, jadi diamati langsung. Nanti akan dinilai bagaimana cara saya menyampaikan materi, bagaimana cara saya untuk memahamkan materi kepada anak-anakku sekalian. Jadi bagaimana? Ada yang menanyakan tentang terorisme kayak dekat atau tentang suatu kasus, misalnya menanyakan kasus apa, prostitusi online dan lain sebagainya yang malah terjadi gitu kan, atau mungkin masalah apa politik yang agama Islam dipolitisir gitu, tentang apa pun silahkan. Ada? Saya tidak ada Pak. Siapa? Saya tidak ada Pak. Itu jelas agama salah terhadap suatu konflik atau problematika kehidupan yang terjadi belakangan ini.
Jadi mungkin dari anak-anak sekalian jika ada yang ditanyakan mengenai materi kita pada pagi hari ini, silakan ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Silakan ada yang Pak, ditanyakan? izin tanya. Oh iya, Amin silakan. Apa yang ditanyakan? Bagaimana pendapat Bapak tentang komedian-komedian yang bercandanya tentang agama? Oh, wah, ini menarik ini. Jadi pendapat saya ya. Ada lagi mungkin? Udah itu aja. Oh, itu aja. Jadi, oke, sampai saya jawab dulu ya. Ini bagus pertanyaan dari Anak Amin, dari teman-teman kalian semua tentang bagaimana pendapat saya dalam mengamati atau menganalisa kok banyak belakangan ini komedian-komedian itu yang bercandanya membawa-bawa agama, seperti itu ya, kan? Contoh misal ada komedian yang punya judge atau olokan-olokan tentang agama. Contohnya mungkin misalnya, ih Tuhan kok sapi gitu kan misalnya, ih Tuhan kok digantung gitu kan. Nah, walaupun ini konteksnya dia bercanda di luar agama dia, agama Islam gitu kan, apakah ini benar? Jadi kembali lagi seperti ini. Sebenarnya ketika media sosial dia memposting atau membuat konten komedian-komedian yang sedang bercanda bawa agama, dampaknya memang ada dampak kurang baiknya, apalagi di ranah masyarakat, khususnya untuk anak-anak yang masih belum bisa menerima atau berpikir dengan logika dan nasihatnya. Contoh saja misal ada nih dari teman-teman kita yang non muslim misal mendengarkan judge atau ejekan-ejekan kayak gitu atau ibaratnya candaan yang berupa kayak tadi, wah Tuhan kok digantung, gimana mau ngambil layanan putus misalnya, itu ejekan tuh. Nah kalau teman-teman non muslim yang ibaratnya tidak paham konteksnya ini candaan, sudah pasti dia akan tersinggung. Nah, jadi itulah pentingnya ada ranah-ranah yang membatasi untuk candaan-candaan seperti itu. Nah, itu tadi jawaban untuk saudara, mulai dari saudara Amin. Jadi bagaimana dari anak-anak sekalian lainnya, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Gimana cukup? Nah, oke, terima kasih. Mungkin untuk mengakhiri ini semua, saya ucapkan terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran kita. Cut dulu. Oke, sudah ada yang bertanya dan saya rasa juga sudah cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin setelah ini saya akan silakan dulu buat ibu-ibu supervisor yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk menilai bagaimana proses berjalannya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mungkin untuk bersingkat waktu, ibu supervisor silakan apa yang disampaikan bagaimana penilaian terhadap pembelajaran kamu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Anita selaku wali murid dari kelas IPA ya, kelas IPA. Nah, di sini saya akan mengomentari atau menilai dari keseluruhan di dalam kelas ini untuk penyampaian gurunya. Dari penyampaian gurunya yaitu Bapak Anita, tapi untuk dari dari murid-murid sekalian kayaknya ada yang kurang fokus, ada yang ngantuk, bahkan mungkin ada yang di sini jiwanya tapi mungkin pikirannya di lain tempat. Jadi saya rasa ini yang cukup dikembangkan lagi tuh dari siswa-siswanya ya, kalau bisa semangat mengajarnya lebih ditingkatkan lagi. Ya Bu. Iya Bu. Terus itu juga saya lihat juga tadi timbal balik antara guru dan siswa juga sudah lumayan. Jadi untuk kurang dan lebihnya bisa disampaikan Ibu yang besar. Ya Bu. Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Ibu Fitria Bestari. Saya di sini sebagai supervisor akan menilai bagaimana Bapak Andika menyampaikan sebuah materinya. Menurut saya ini sudah sangat bagus ya dan sangat menguasai materinya. Nah, terus materinya itu sangat sesuai dengan kelas ini ya. Terus murid-muridnya juga kayaknya kurang aktif ya. Iya Bu. Anu Bu, soalnya aku dari malam tidur Bu. Enggak ada. Tidurnya begadang ya.
Dia boleh punya kualitas juga deh. Iya, ini saya lihat tadi umurnya sangat Tidak mau susah. tidak mau sama sekali ya. Aku. Dikurangi begadangnya ya. Nah, dan materi ini tuh sangat menarik ya untuk para siswanya agar berpikirnya menjadi logis ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Mulai dari profesor yang jauh-jauh datang ke sekolah kita, ke kelas kita untuk menilai bagaimana proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas ini. Nah, jadi saya juga berharap buat apapun yang sudah saya sampaikan nanti setidaknya bisa membantu rekan-rekan dalam menambah wawasannya, membantu adik-adik sekalian, anak-anak sekalian untuk menambah pengetahuannya. Oke. Saya akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma kami